Baiklah, sebelumnya saya Dening Dwi Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang falsafah teknologi pendidikan. Falsafah adalah rangkaian pernyataan yang didasarkan pada keyakinan, konsepsi, dan sikap seseorang yang menunjukkan arah atau tujuan yang diambilnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, falsafah adalah anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat. Falsafah merupakan suatu prinsip ilmiah yang mengusahakan kebenaran umum untuk memberikan tujuan yang benar dalam suatu permasalahan. Sampai saat ini, para ahli falsafah masih belum menyepakati mengenai arti dan hasil falsafah mereka. Ada yang mengatakan bahwa falsafah merupakan suatu yang tidak dapat ditakrifkan. Secara umumnya, falsafah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan satu usaha pemikiran yang tuntas. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Falsafah teknologi pendidikan yaitu agar setiap orang memperoleh kesempatan belajar baik sendiri maupun dalam ikatan organisasi seoptimal mungkin melalui pendekatan yang sistematik dan sistemik atas proses, sumber, dan sistem belajar sedemikian rupa agar tercapai efisiensi, efektivitas, dan keselarasan dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan ke arah terbentuknya masyarakat belajar. Setiap bidang kajian hanya dapat berkembang bila mana didukung oleh pengkajian ilmiah yang dilakukan secara terus-menerus. Pengkajian ilmiah dalam teknologi pendidikan tidak terlepas dari pertama, falsafah dan landasan ilmiah yang menunjang keberadaan dan perkembangannya. Kedua, unsur-unsur dasar yang membentuknya. Ketiga, arah perkembangan serta kegunaannya. Falsafah ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan dengan segala segi dari kehidupan umat manusia. Berdasarkan dari tinjauan falsafah ilmu, setiap pengetahuan mempunyai 3 komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yang didukungnya. Ketiga komponen tersebut yaitu ontologi atau apa, epistemologi atau bagaimana, dan aksiologi untuk apa. Serangkaian pertanyaan yang timbul yaitu, apa yang menjadi objek penelaahan dalam teknologi pendidikan, sampai di mana ruang lingkup wujud objek yang ditelaah itu, bukankah pendidikan sudah seusia hidup itu sendiri? Dan karena itu, apakah masih dimungkinkan adanya objek telaah baru? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, terlebih dahulu dikutip pernyataan Sir Eric Ashby tentang terjadinya 4 revolusi di dunia pendidikan, yaitu revolusi pertama terjadi karena orang tua atau keluarga tidak mampu lagi membelajarkan anak-anaknya sendiri. Revolusi kedua karena guru ingin memberikan pelajaran kepada lebih banyak anak didik dengan cara yang lebih cepat. Revolusi ketiga karena guru ingin mengajarkan lebih banyak dan lebih cepat lagi. Sementara itu, kemampuannya semakin terbatas sehingga perlu menggunakan pengetahuan yang telah diramukan orang lain. Dalam revolusi keempat, mulai disadari bahwa tidaklah mungkin bagi guru untuk memberikan semua ajaran yang diperlukan. Dan karena itu, yang lebih penting adalah mengajar anak didik tentang bagaimana belajar. Ajaran selanjutnya akan diperoleh si pembelajar sepanjang usia hidupnya melalui berbagai sumber dan saluran. Pada awalnya, guru menghadapi anak didiknya dengan bertatap muka langsung, dan ia bertindak sebagai satu-satunya sumber untuk belajar. Perkembangan berikutnya, ia memakai sumber lain berupa buku yang ditulis oleh orang lain, atau dapat dikatakan bahwa guru membagi perannya dalam menyajikan ajaran kepada sejawat lain yang menyajikan pesan melalui buku. Dalam keadaan ini, guru masih mungkin melaksanakan tugasnya, menyeleksi buku dan mengawasi kegiatan belajar secara ketat. Dalam perkembangan selanjutnya,
Media komunikasi mampu menyalurkan pesan yang dirancang oleh suatu tim yang terpisah dari guru langsung kepada anak didik tanpa dapat dikendalikan oleh guru. Sekian presentasi dari materi pertama. Dilanjutkan ke poin yang kedua. Terima kasih. Berikutnya adalah materi teori-teori dalam pendidikan. Teori merupakan hubungan antara konsep-konsep, sedangkan konsep sendiri yaitu penjelasan yang lebih luas karena menghubungkan keterkaitan antara dua atau lebih dari keberadaan benda atau gejala. Jadi, teori sebenarnya sebuah alat untuk membantu menjelaskan sesuatu. Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Aspek-aspek yang biasanya paling dipertimbangkan yaitu penyandaran, pencerahan, pemberdayaan, dan perubahan perilaku. Kemampuan manusia adalah produk dari mengembangkan seseorang menjadi orang yang berfungsi penuh. Masalah utama dalam pendidikan ini adalah bagaimana mengembangkan semua kemampuan yang dimiliki orang sejak lahir hingga berkembang, sehingga orang dapat bermain satu sama lain dan secara individu melalui pengalaman pribadi. Secara garis besar, teori pendidikan dilatar belakangi oleh aliran empirisme, nafisme, dan konvergensi. Yang pertama, aliran empirisme, yang menjelaskan bahwa membentuk dan perkembangan manusia dalam menerima informasi dan pendidikan ditentukan oleh faktor lingkungan. Teori ini bersifat optimistik, di mana setiap individu yang lahir mempunyai potensi dan peluang besar untuk dapat berubah sesuai dengan lingkungan dan pengalaman yang diterima. Yang kedua, aliran nafisme, yang berpendapat bahwa perkembangan kepribadian setiap individu hanya ditentukan oleh bawaan atau kemampuan dasar, bahkan serta faktor dalam bersifat kodrati. Aliran ini disebut aliran pesimistik karena perkembangan setiap individu tidak dapat berubah dan bersifat kodrati. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, sehingga setiap individu tidak perlu berupaya dan bekerja keras untuk merubah kehidupan ini karena semua kodrati. Ketiga, yaitu gabungan dari teori nafisme dan empirisme, yaitu teori konvergensi, yang merupakan teori perpaduan di mana menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bakat atau kemampuan dasar dan alam sekitar. Teori ini menjelaskan bakat setiap individu tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya lingkungan setiap individu yang mendukung bakat tersebut. Cara pandang sempit telah membatasi proses pendidikan berdasarkan waktu atau masa pendidikan, lingkungan pendidikan, maupun bentuk pendidikan. Pendidikan berlangsung dalam waktu yang singkat, yaitu pada masa anak sampai remaja. Pendidikan merupakan respon terhadap revolusi industri. Dalam hal ini, manusia dan teknologi menyelaraskan untuk menyongsong berbagai kemungkinan baru. Pendidikan dalam arti sempit ini mereduksi proses pendidikan menjadi pengajaran ini jelas merupakan manifestasi dari proses ideologisasi kelas. Pendidikan ini kemudian dibutuhkan berbagai macam metode pengajaran yang dipilih agar efektif dalam membentuk kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Manajemen ilmiah di bidang pendidikan dibangun untuk menyukseskan proses pengajaran di lembaga pendidikan. Salah satu sarana penyiapan tenaga kerja di masa depan adalah pemanfaatan teknologi pembelajaran, karena aspek ini masih banyak dipandang sebagai bidang yang berkepentingan dengan persekolahan. Pada hakikatnya, teknologi pendidikannya adalah suatu disiplin ilmu yang berkepentingan dengan pemecahan masalah belajar dengan berlandaskan
pada serangkaian prinsip dan menggunakan berbagai macam pendekatan. Teknologi yang paling berpengaruh saat ini adalah teknologi komunikasi dan informasi. Semua komponen penyelenggara pendidikan, baik pemerintah maupun swasta, harus terus melakukan perubahan-perubahan terhadap sektor pendidikan. Karena kalau tidak dilakukan, kita akan ketinggalan dalam bidang teknologi pendidikan ini. Teori falsafah dalam teknologi pendidikan. Perkembangan teknologi berpengaruh juga terhadap perkembangan pendidikan, sehingga lahir beberapa hal baru dalam dunia pendidikan. Hal baru tersebut pada awalnya hanya memfokuskan diri pada bidang media, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan proses, produk, dan struktur atau sistem. Menurut Surya Sumantri, berdasarkan tinjauan dari falsafah ilmu, setiap pengetahuan memiliki komponen penegak atau penyangga tubuh pengetahuan yang didukungnya. Komponen itu ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian, Surya Sumantri menjelaskan mengenai ketiga penyangga tubuh suatu pengetahuan, yaitu yang pertama, ontologi. Ontologi merupakan asas dalam menetapkan ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat realitas dari objek tersebut. Profesor Dr. Yusuf Hadi Miarso menjelaskan adanya masalah-masalah baru, diantaranya adanya berbagai macam sumber untuk belajar, termasuk orang, pesan, media, cara-cara tertentu dalam mengolah atau menyajikan pesan, serta lingkungan di mana proses pendidikan itu berlangsung. Selain itu, perlunya sumber-sumber tersebut dikembangkan, baik secara konseptual maupun secara faktual. Selanjutnya, perlunya dikelolanya kegiatan pengembangan maupun sumber-sumber untuk belajar itu agar dapat digunakan secara optimal mungkin guna keperluan belajar. Yang kedua yaitu epistemologi. Ontologi di sini merupakan upaya dalam mengembangkan teknologi pendidikan. Profesor Dr. Yusuf Hadi Miarso menjelaskan 3 pendekatan baru, yaitu teknik intelektual yang unik yang tidak dilakukan oleh disiplin keilmuan yang telah ada sebelumnya. Di antara ciri-ciri epistemologi teknologi pendidikan yaitu pertama, keseluruhan masalah belajar dan upaya pemecahannya ditelaah secara simultan atau serentak dilakukan. Yang kedua, unsur-unsur yang berkepentingan diintegrasikan dalam suatu proses kompleks secara sistematik, yaitu dirancang, dikembangkan, dinilai, dan dikelola sebagai suatu kesatuan dan ditujukan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, penggabungan dalam proses yang kompleks dan perhatian atas gejala secara menyeluruh harus mengandung daya lipat atau sinergisme, berbeda dengan hal di mana masing-masing fungsi berjalan sendiri-sendiri. Tiga, aksiologi. Miarso menjelaskan kegunaan aksiologi teknologi pendidikan dengan mengutip Presidential Commission of Instructional Technology yang dibentuk oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Amerika Serikat pada tahun 1969, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan. Yang kedua, memungkinkan pendidikan yang sifatnya lebih individual dengan jalan mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, serta memberikan kesempatan anak berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar pengajaran yang lebih ilmiah dengan jalan perencanaan program yang lebih sistematik dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi pengertian tentang perilaku. Yang keempat, lebih memantapkan pengajaran dengan jalan meningkatkan kapasitas manusia dengan berbagai media komunikasi dan penyajian informasi dan data secara lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar lebih akrab karena dapat mengurangi jurang pemisah antara pelajaran di dalam dan di luar sekolah.
Yang keenam, memungkinkan penyajian pendidikan lebih luas dan merata dengan jalan memanfaatkan bersama tenaga atau kejadian yang langka secara lebih luas, serta penyajian informasi menembus batas geografi.